Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yasir Abdad dari Departemen Hubungan Internasional, NIM 2019 0510328. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sufisme dan politik di Asia Tengah. Kawan-kawan, sufisme atau tasawuf merupakan aliran yang muncul dalam pemikiran Islam pada abad ke-8 di wilayah Timur Tengah. Kemudian, sufisme ini kemudian muncul dan menyebar ke seluruh wilayah di dunia, termasuk Asia Tengah, yang pada masa itu menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam. Pada abad ke-10, para tokoh sufisme mulai muncul di Asia Tengah, seperti Abu Said, Abu Al-Akhyar, dan Yusuf Hamdani. Nah, tokoh-tokoh ini kemudian mengajarkan konsep sufisme kepada masyarakat lokal, termasuk tentang bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, pentingnya meditasi dan zikir, serta etika masyarakat bernegara. Di Asia Tengah, sufisme berkembang pesat selama masa kekaisaran Samania yang berpusat di Bukhara, Uzbekistan pada tahun 875 sampai 999. Salah satu tokoh penting pada masa itu adalah Abu Mansur al-Maturidi yang merupakan seorang teolog Sunni yang juga seorang sufi. Ia memadukan pemikiran filsafat dengan ajaran sufisme dan mengembangkan doktrin Maturidisme yang menjadi salah satu dari 4 mazhab utama yang ada di dunia. Kemudian pada abad ke-13, sufisme ini menjadi sangat populer di Asia Tengah berkat upaya para sufi seperti Ahmad Yasafi dan Bahauddin Naqshaban yang kemudian mendirikan tarekat Naqsabandiyah. Salah satu cara di mana sufisme ini masuk di dalam politik Asia Tengah adalah melalui pengaruh para sufi atau guru spiritual yang sangat dihormati. Nah, kawan-kawan, para sufi ini sering memiliki pengikut yang fanatik ya, dan pengaruh mereka dapat mempengaruhi pandangan politik. Beberapa pemimpin politik di Asia Tengah telah menjadi pengikut sufi atau mencari dukungan mereka untuk memperkuat legitimasi politik. Sufisme juga menjadi pemain inti dalam peran utama di sistem politik Asia Tengah dan juga dalam gerakan oposisi politik di Asia Tengah. Gerakan-gerakan ini seringkali muncul sebagai reaksi terhadap kekuasaan yang otoriter dan kebijakan-kebijakan yang nggak adil gitu. Nah, aliran sufisme ini seringkali dianggap sebagai bentuk protes yang lebih moderat dan spiritual, sehingga banyak gerakan oposisi politik di Asia Tengah melibatkan para sufi dalam gerakan mereka. Jadi kalau misalkan ada protes dan lain sebagainya, ini tokoh-tokoh sufi mulai masuk gitu. Tapi sufisme juga menjadi sumber kontroversi nih dalam politik Asia Tengah. Beberapa kelompok dalam agama yang menentang sufisme karena dianggap sebagai bentuk bid'ah, ini biasanya mereka juga berpikir bahwa mereka berinovasi tentang agama yang nggak sah gitu. Ada juga keprihatinan tentang pengaruh sufisme yang ekstrim atau terkait dengan kelompok-kelompok teroris. Tapi secara keseluruhan, masuknya sufisme ke sistem politik Asia Tengah telah memiliki dampak yang kompleks dan bervariasi ya. Meskipun ada perdebatan tentang peran dan dampaknya, menurut saya sangat sulit untuk mengabaikan pengaruh yang telah dimainkan oleh sufisme dalam politik dan kehidupan sosial di kawasan Asia Tengah ini. Dampak sufisme dalam politik Asia Tengah sangat bervariasi dan sangat kompleks. Ya, tergantung pada konteks politik, budaya, dan sosial di berbagai negara yang ada di Asia Tengah seperti Tajikistan, Uzbekistan, dan lain sebagainya. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu disorot bahwa pertama, pengaruh sufi di dalam legitimasi politik gitu ya. Beberapa pemimpin politik di Asia Tengah mencari dukungan dari para sufi dan guru spiritual yang sangat dihormati untuk memperkuat legitimasi politik mereka. Ya, biasanya semakin banyak masyarakat sufi, semakin banyak pengikutnya. Hal ini terlihat dari banyaknya negara Asia Tengah yang beberapa pemimpin politiknya terkenal terlibat dalam praktik-praktik sufisme seperti ziarah ke makam, kemudian pengajian-pengajian yang berusaha untuk mencari pengikut sebanyak mungkin. Tapi ada satu hal bahwa sufisme ini bisa menjadi bentuk protes, bahwa gerakan-gerakan oposisi politik di Asia Tengah ini lebih dianggap moderat gitu ya, dan bisa menjadi ujung corong atas otoritarianisme yang ada gitu. Beberapa gerakan oposisi seperti gerakan hijau di Iran dan gerakan solidaritas di Polandia juga
menjadi satu aspek keterlibatan para sufi yang ada di dalam gerakan. Kemudian yang kedua, sufisme sebagai penghubung antar masyarakat. Sufisme juga menjadi penghubung atau apa ya istilahnya, penengah di antara sebuah konflik yang ada. Jadi sufi ini menyebatani kelompok-kelompok etnis yang berbeda agama dan mengalami konflik gitu. Hal ini dapat membantu memperkuat hubungan antara masyarakat di tengah konflik dan ketegangan sosial pasti. Dan beberapa masyarakat di Asia Tengah mungkin melihat sufisme sebagai sebuah tradisi yang lebih universal dan inklusif daripada Islam tradisionalis yang mungkin dianggap terlalu kaku dan konservatif. Nah, namun di negara-negara lain, terutama yang memiliki sejarah konflik agama atau politik, praktik-praktik sufisme ini praktik-praktik sufisme ini terlalu eksklusif gitu dan kebanyakan menimbulkan ketegangan. Sebagai contoh, di Uzbekistan, pemerintah telah menindak keras kelompok-kelompok sufisme yang dianggap ekstremis dan beberapa di antaranya telah ditangkap dan dipenjara. Tentu, hal ini terkait dengan kekhawatiran pemerintah tentang radikalisme dan potensi terorisme yang disebabkan oleh kelompok-kelompok ini. Nah, tapi memang banyak penganut pandangan yang kontroversial atau ekstremis ini justru memantik cara berpikir masyarakat di sana. Kemudian yang kedua, sebagai contoh, ini ada di Kazakhstan. Sejumlah kelompok sufisme dituduh mempengaruhi orang untuk meninggalkan Islam yang diakui secara resmi dan mendorong untuk memisahkan diri dari negara. Nah, hal ini mengakibatkan pemerintah mengecam dan membatasi kegiatan kelompok-kelompok ini. Tapi memang perlu kita ingat bahwa praktik-praktik sufisme seperti konsep keadilan, kemudian saling mengenal, kemudian berbagi dan lain sebagainya tidak akan menghasilkan dampak buruk atau merugikan masyarakat jika diaplikasikan. Tetapi memang sufisme yang tepat tidak akan mendorong tindakan ekstrim atau separatis, tetapi justru akan mempromosikan kebaikan, toleransi, dan perdamaian. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisis saya terkait dengan isu sufisme dan politik di Asia Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.